Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menguak kondisi memprihatinkan yang dialami sandera Israel di Gaza. Hal itu diungkap Al-Qassam lewat sebuah unggahan video di Telegram pada Jumat 1 Agustus 2025. Diketahui sandera yang muncul dalam video tersebut adalah Evyatar David. Kondisinya tampak memprihatinkan lantaran ia terlihat sangat kurus. Dikutip dari Tribun News, Evyatar David ditangkap Hamas saat menghadiri festival musik Nova pada Oktober 2023 lalu. Terlihat dalam video, Evyatar tampak kurus kering. Ia mengaku kelaparan yang terjadi di Gaza membuatnya dirundung rasa takut. Ia takut mengalami kelaparan seperti yang terjadi pada para warga Palestina. Seperti diketahui, Israel menerapkan blokade total sejak 2 Maret 2025. Menilik video yang dibagikan, mulanya ditampilkan momen saat Evyatar dalam kondisi sehat dan menyaksikan pembebasan rekan-rekannya. Kemudian klip itu menampilkan kondisi terkini sang sandera yang tampak sangat kurus. Rekaman kondisi Evyatar itu menunjukkan penderitaan yang dialami sandera Israel sama dengan yang dirasakan rakyat Gaza. Sirine peringatan serangan menggaung di sejumlah wilayah di Israel pada Jumat 1 Agustus 2025 malam. Suara sirine itu dipicu oleh sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman. Dikutip dari Ynet News, sirine peringatan itu berbunyi di seluruh Israel Tengah, termasuk Yerusalem, Tel Aviv, Sfela, dan sebagian tepi barat. Lewat unggahan di X, militer Israel IDF memberikan gambar peta wilayah yang diliputi suara sirena akibat serangan dari Yaman. IDF mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat rudal tersebut. Meski begitu, militer Israel mengimbau agar masyarakat mengikuti instruksi dari Komando Garis Depan. Buntut serangan dari Yaman itu, sejumlah penerbangan di Bandara Ben Gurion ditunda. Yordania dilaporkan telah 7 kali mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pangan ke jalur Gaza. Militer Yordania menyatakan pada Jumat 1 Agustus 2025, pengiriman bantuan itu dilakukan via udara. Pihaknya mengungkap pengiriman bantuan tersebut berkoordinasi dengan Angkatan Udara dari 4 negara lain. Hal itu sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk membantu warga Palestina di tengah agresi Israel. Dikutip dari Middle East Monitor, militer Yordania mengatakan bantuan itu meliputi pasokan kemanusiaan, makanan, dan susu formula bayi. Total bantuan yang dikirimkan Yordania itu mencapai 57 ton. Diketahui operasi itu melibatkan 2 pesawat Angkatan Udara Kerajaan Yordania, 1 pesawat dari Uni Emirat Arab, Prancis, dan Spanyol, dan 2 lainnya dari Jerman. Militer mencatat jumlah total bantuan yang dijatuhkan di Gaza telah mencapai hampir 148 ton pasokan penting. Dikonfirmasi Angkatan Bersenjata Yordania, misi bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza akan terus berlanjut. Presiden Finlandia Alexander Stubb menyatakan kesiapannya untuk mengakui negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya dukungan internasional terhadap pengakuan Palestina jelang sidang PBB pada September 2025 mendatang. Dikutip dari Kompas.com, Finlandia tampaknya ingin mengikuti jejak Prancis, Inggris, dan Kanada. Seperti diketahui, ketiga negara itu telah mendeklarasikan niatnya untuk mengakui negara Palestina. Menurut Stubb, keputusan Prancis, Inggris, dan Kanada itu merupakan bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Diungkap Stubb, ia siap menyetujui proposal untuk mengakui negara Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo menyatakan pada Jumat 1 Agustus 2025 bahwa negaranya mendukung solusi 2 negara. Namun ia tak menyebutkan apakah pemerintah Finlandia siap mengakui negara Palestina dalam waktu dekat. Jenderal tinggi Israel memperingatkan bahwa takkan ada jeda dalam pertempuran di Gaza jika negosiasi gagal, khususnya perundingan terkait pengamanan pembebasan para sandera Israel yang masih tersisa di Gaza. Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Eyal Zamir memperkirakan dalam beberapa hari mendatang, keputusan terkait kesepakatan pembebasan sandera akan didapatkan. Dalam pernyataannya pada Jumat 1 Agustus 2025 itu, Eyal Zamir menegaskan bahwa pertempuran akan terus berlanjut jika kesepakatan tak tercapai. Dikutip dari Arab News, negosiasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar
berakhir kegagalan pada bulan Juli lalu. Beberapa pihak Israel lantas menyerukan tindakan militer yang lebih keras. Sementara itu, sejumlah lembaga bantuan menyatakan adanya bencana kelaparan di Gaza akibat blokade yang dilakukan Israel. Meski begitu, Zamir menolak mentah-mentah tudingan tersebut. Menurut Zamir, tudingan terkait kelaparan di Gaza sengaja dibuat untuk menipu dunia dan menuding IDF melakukan kejahatan perang. Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengunjungi Gaza pada Jumat 1 Agustus 2025. Diketahui Witkoff datang untuk meninjau pusat distribusi makanan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Setibanya di Gaza, Witkoff tampak mengenakan rompi anti peluru. Ia juga terlihat memakai helm militer yang disertai kamera. Witkoff mendapat pengawalan ketat dari tentara Israel. Tak sendiri, Witkoff datang bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee. Dikutip dari Al Arabiya, kunjungan Witkoff itu bertepatan dengan adanya laporan yang menuding pasukan Israel menjadi dalang pembunuhan di area pusat bantuan itu. Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestina menyatakan, setidaknya 1.373 warga Gaza tewas saat mencari bantuan. 105 diantaranya tewas dalam 2 hari terakhir bulan Juli 2025. Dilaporkan mereka tewas lantaran ditembaki oleh pasukan Israel yang berada di sekitar GHF dan sepanjang rute yang dilalui konvoi badan bantuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.